Selamat pagi, salam sehat. Mari kita mengawali aktivitas kita hari ini dengan Tuhan melalui Manna GTM Klasis Makassar. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi ini kami dapat bangun di dalam penghantaran Tuhan. Kami akan mengawali hari ini dengan segala keyakinan, percaya bahwa Tuhan akan menghantar kami dalam aktivitas pagi ini. Kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Kau menerangi hati kami sehingga kami dapat memahami, mengerti firman-Mu ini. Di dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca terambil dari Kejadian 22 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkan di bawah tema Tuhan membebaskan umatnya dari pergumulan. Orang bijak berkata, selama hidup ini masih ada, pergumulan pun pasti ada. Karena itu, setiap orang pasti punya pergumulan sendiri. Sesuai dengan waktu dan masanya. Yang berbeda pada setiap manusia adalah cara menghadapi pergumulan tersebut. Ada yang menghadapi pergumulan dengan panik dan tegang, lemah dan tidak berdaya. Tetapi ada juga yang biasa-biasa saja menghadapi pergumulannya. Nah, saudara-saudara, dari kitab Kejadian 22 ini, kita melihat pribadi yang luar biasa dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Ia dengan tenang dan percaya bahwa Allah selalu merancangkan yang indah bagi hidupnya. Kita bisa membayangkan
betapa beratnya pergumulan Abraham saat Tuhan meminta untuk mempersembahkan anaknya sebagai persembahan korban bakaran di dalam ayat 2. Apalagi kalau kita mengingat bahwa sudah lama sekali merindukan anak. Bahkan istrinya pun sudah disebut mandul. Karena janji Tuhan yang akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, maka lahirlah Ishak putra tunggalnya. Tetapi saat Tuhan meminta untuk mempersembahkan Ishak, sampai pada saat Abraham dan Ishak telah sampai di gunung yang di tanah Moria itu, kita dapat membayangkan betapa beratnya kesulitan hidup yang Tuhan perhadapkan kepada Abraham. Abraham benar-benar ada dalam pergumulan yang berat. Namun justru di dalam pergumulan yang berat itulah kasih dan pertolongan Tuhan sangat nyata. Korban bakaran sesungguhnya sudah disiapkan oleh Tuhan dalam ayat pembacaan kita, ayat 13 dan 14. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, belajar dari Tuhan membebaskan Abraham dari pergumulan hidup yang sangat berat itu, menjadikan kita juga dapat meyakini bahwa pergumulan seberat apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan memberi jalan keluarnya. Tuhan pasti membebaskan kita dari berbagai kesulitan hidup yang kita hadapi. Karena kita bisa saja merasa tidak berdaya dalam menghadapi pergumulan. Tetapi satu hal yang pasti bagi kita adalah kita punya Tuhan. Jadi kita tidak menghadapi pergumulan itu sendiri. Hal yang pasti adalah bahwa kita punya Tuhan yang terus-menerus mempedulikan hidup kita. Bahkan justru saat-saat kita berada merasa tidak berdaya, maka kasih Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Saat-saat kita merasa tidak berdaya, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara, Tuhanlah yang dapat menyelesaikan. Hanyalah Tuhan yang dapat menyelesaikan dari setiap pergumulan hidup kita yang kita hadapi. Karena itu saudara-saudara, percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya. Yakin dan percayalah Dia pasti akan menolong. Ia pasti akan membebaskan. Ia
pasti akan mengeluarkan kita dari setiap persoalan hidup, dari setiap kesulitan hidup. Karena itu saudara-saudara, yakin dan percaya bahwa Ia adalah penolong satu-satunya dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh pergumulan persoalan hidup. Namun tetap ada jaminan bagi kami bahwa kami tidak sendiri di dalam menghadapi persoalan pergumulan kehidupan dan kesulitan hidup kami. Ada Tuhan yang selalu memperdulikan kami dalam setiap persoalan-persoalan hidup. Bapa di sorga, berkati sidang jemaat-Mu yang saat ini akan melakukan pekerjaan. Kiranya ya Allah, sidang jemaat Tuhan, kami yang akan melakukan aktivitas pada pagi hari ini, Tuhan berkati. Tuhan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Sehingga ya Allah, kami tetap punya pengharapan hidup. Bahwa dalam pergumulan, persoalan, dalam kehidupan ini, di dalam pekerjaan kami masing-masing, tentu ada tantangan-tantangan. Tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang selalu mempedulikan kami. Bapa di dalam sorga, berkati saudara-saudara kami yang saat ini, yang mungkin masih sedang dalam pergumulan, sakit penyakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau pun hadir di dalam pergumulan hidup dan kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang merasakan duka cita, Engkau adalah sumber penghiburan yang sejati. Engkau hadir Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka tetap kuat di dalam menghadapi pergumulan, bahkan duka cita yang dihadapi. Bapa di dalam sorga, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat, Tuhan Engkau mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga ya Allah, kami dapat melakukan tanggung jawab kami masing-masing. Berkati badan pekerja majelis klasis, bahkan ya Allah, semua orang yang terlibat di dalam pelayanan Manna GTM Klasis Makassar. Engkau ya Allah mengasihi, Engkau menyayangi, mengaruniakan hikmat, kekuatan, dan kesehatan, sehingga pelayanan di tengah-tengah klasis dapat berjalan dengan baik karena Tuhan. Bapa di dalam sorga, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami angkat kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, adalah sumber hidup, sumber berkat bagi kami. Amin.